Halo para penggemar dan pecinta matematika, pada video kali ini saya akan bahas bentuk akar dan eksponen tingkat lanjut. Nah, langsung saya membahas soal nomor 1. Ini ada soal yang cukup menarik. Ini ada akar pangkat 3, 4, 5, A pangkat K6 sama dengan A pangkat P per Q, dengan P dan Q punya faktor persekutuan 1. Maka Q min P itu berapa? Oke, kita jawab ya. Nah, perhatikan baik-baik, ini kita bisa ubah yang ruas kiri itu menjadi A pangkat 11, jadi ini A pangkat 11, per 3 kali 4 kali 5, jadi ini kan akar pangkat 3, akar pangkat 4, akar pangkat 5, sama dengan seperti ini ya, sama dengan A pangkat P per Q. Nah, berarti ini yang sebelah kiri, A pangkat 11 per 60, 12 kali 5, 60 ya, sama dengan A pangkat P per Q, sehingga P-nya jelas ketemu 11, sedangkan Q-nya ketemu 60. Kenapa demikian? Nah, ini ada syarat dengan P dan Q mempunyai faktor persekutuan 1 ya. Faktor persekutuan 1. Jadi kalau begitu P di sini 11, Q berarti 60. Masing-masing P dan Q ini memiliki faktor persekutuan 1 ya. Jadi kalau begitu Q dikurangi P berapa? Ya berarti 60 dikurangi 11. Ini hasilnya adalah 49. Nomor 2. Ini ada akar-akar seperti ini sama dengan A pangkat P per Q, dengan P dan Q punya faktor persekutuan 1, maka Q plus P itu berapa? Perhatikan yang ruas kiri, ini saya bisa ubah seperti ini. Yang dalam dulu, ini A pangkat 6 per 7 karena ini akar pangkat 7 ya. A pangkat 6 per 7, kemudian A pangkat 4-nya tetap. Kemudian saya ubah lagi, ini menjadi A pangkat 4, A pangkat 6 per 7 pangkat 1/5, karena ini akar pangkat 5 ya. Jadi kalau begitu ini jadinya seperti ini, dalam kurung, nah seperti ini pangkat 1/3, karena yang terakhir ini akar pangkat 3 ya. Jadi kalau begitu ini yang kanan tetap P per Q. Kemudian ini saya kalikan aja, 6 kali 1, 7 kali 5, berarti 6 per 35. Kemudian saya sederhanakan lagi, saya kalikan ke dalam sini pangkatnya. Jadi 3 kali 1/3 itu 1, 4 per 5 kali 1/3 itu 4 per 15. Kemudian 6 per 35 kali 1/3, berarti 6 per 105. Nah, jadi kalau begitu ini bisa saya split seperti ini ya. Jadi saya samakan penyebutnya maksudnya. Jadi 105 per 105 ini 28 per 105, begitu kan ya. Oke, terus kemudian yang di sini tetap 6 per 105 sama dengan A pangkat P per Q. Nah, karena sama sudah penyebutnya seperti ini, kita jumlahkan langsung 105 tambah 28 tambah 6. Berarti ini hasilnya adalah 139. Jadi A pangkat 139 per 105 sama dengan A pangkat P per Q. Nah, karena P dan Q memiliki faktor persekutuan 1, jadi langsung aja P 139, sedangkan Q itu 105. Kalau Q ditambah P ya tinggal menjumlahkan aja, berarti 244. Nomor 3. Bentuk sederhana dari akar-akar ini adalah gimana? Nah, kita jawab ya, kita sederhanakan. Jadi perhatikan di sini A kali B di akar itu berarti A pangkat setengah kali B pangkat setengah. Kemudian ini saya sederhanakan lagi ya. Ini di akar pangkat 3. Ini sama artinya dengan ini. Dalam kurung pangkat 1/3. Kemudian ini saya sederhanakan, berarti ini saya kalikan ya ke dalam. Jadi 2 kali 1/3, 2/3, 2 kali 1/3, 2/3, 1/2 kali 1/3, 1/6, 1/2 kali 1/3, 1/6. Nah, bisa seperti ini. Kemudian perhatikan baik-baik di sini. Ini akar pangkat 6 ya, tinggal 1 akar pangkatnya. Jadi ini sama aja dengan dalam kurung pangkat 1/6. Mau yang dalam kurung agak seru seperti ini ya. Terus kemudian pangkatkan 1/6 berarti di sini 4 dibagi 6, 4 dibagi 6, 2 dibagi 2/3 bagi 6, berarti 2 per 18. Ini 2 per 18, 1 per 36, 1 per 36. Nah, kemudian variabel yang sama, nah pangkatnya kemudian dijumlahkan. Jadi kalau dijumlahkan berarti berapa ini ya? Ini kita samakan dulu penyebutnya.
Penyebutnya saya samakan 36, sudah semua 36 ini ya, 36, 36, 36, 36. Akhirnya pembilangnya jadi seperti ini ya, kalau disamakan penyebutnya. Nah, terus kemudian ini A, variabelnya sama, pangkatnya langsung dijumlahkan. Jadi 24/36 ditambah 4/36 ditambah 1/36. Berarti berapa itu kan? 29/36. Di A pangkat 29/36, sedangkan B ini kalau saya jumlahkan 24 tambah 4 tambah 1 29/36. Jadi sama ya pangkatnya, B pangkat 29/36. Oke, jadi ini kita bisa bentuk akar seperti ini. Jadi kalau begitu ini akar 36 dari A pangkat 29 B pangkat 29. Nah, ini bentuk akar yang paling sederhana. Nomor 4, nilai N yang memenuhi persamaan ini bagaimana? Oke, baiklah kita jawab. Nah, ini 64 pangkat N plus 1, ini karena akar pangkat 2, ini akar pangkat 3, berarti langsung N plus 1 per 3 kali 2. Ini dari akar pangkat 3, ini akar pangkat 2 kan. Oke, terus kemudian yang ini, berarti kalau saya sederhanakan 16 pangkat N plus 2 per, ini sama-sama akar pangkat 2, jadi 2 kali 2, seperti itu. Nah, terus kemudian 64 itu kan 2 pangkat 6, ya, 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 dikalikan ini nanti, terus kemudian 16 itu 2 pangkat 4. Jadi kalau begitu saya kalikan ke dalam, ini 6 habis, tinggal N plus 1 pangkatnya, yang ini 4 habis juga, tinggal N plus 2 pangkatnya, sama dengan 48. Jadi ini saya bisa tulis 2 kali 2 pangkat N, yang ini 2 pangkat 2 kali 2 pangkat N, sama dengan 48. Nah, jadi kalau begitu berapa ini? Ini saya tulis ulang ini ya. Saya tulis ulang. Berarti kalau begitu 6 dong. 4 ditambah 2. Ini 2 pangkat N-nya sama. Jadi 2 kotak ditambah 4 kotak, hasilnya 6 kotak. Kotaknya itu ini, 2 pangkat N. Sama dengan 48. Jadi ini 2 pangkat N, 48 bagi 6, itu adalah 8. 8 itu 2 pangkat 3. Nah, karena ini sudah sama-sama 2 yang dipangkatkan, ruas kiri, ruas kanan, berarti pangkat N itu harus sama dengan 3 ya. Pangkatnya harus sama. N sama dengan 3. Oke, seperti itu. Nomor 5, ini akar 6 plus akar 6 plus akar 6 plus akar 6 sampai tak hingga ini ya. Berapa hasilnya? Oke, kita jawab. Ini saya misalkan aja, X. Kemudian saya pangkatkan 2 kedua ruas. Ruas kiri saya kuadrat, ruas kanan saya kuadrat. Jadi kalau X dikuadratnya ya ini X kuadrat kalau dikuadratkan. Kalau yang kiri dikuadratkan akarnya merodol 1 ya. Hilang ini. Nah, jadi tinggal 6 aja. Jadi kalau akar pangkat 2 dikuadrat ya hilang akarnya. Jadi tinggal ini, tetapi akar 6 plus akar 6 plus akar 6 itu sama aja dengan X, karena ini sampai tak hingga. Jadi kalau begitu bisa ditulis 6 plus X. Sekali lagi ini X ya, polanya berulang, katanya sama sampai tak hingga. 6 plus X sama dengan X kuadrat. Jadi kalau begitu ini dapatnya X kuadrat, berarti min X min 6 sama dengan 0. Ini saya pindah ke ruas kanan ya. Nah, jadinya seperti ini, kita mendapatkan persamaan kuadrat dalam X. Nah, kita faktorkan aja. X min 3 dikalikan X plus 2. Bener kan ini ya faktornya. Jadi X-nya 3, X-nya min 2. Ya, tapi kita pilih X yang positif. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 3. Nomor 6, akar 20 min akar 20 min akar 20 min akar 20. Nah, sampai tak hingga berapa ini? Misalkan aja X. Ya, seperti tadi ya. Ini saya kuadrat kedua ruas, jadi akarnya hilang, yang kiri hilang 1 ya. Terus kemudian yang kanan jadi X kuadrat. Nah, tapi akar 20 min akar 20 min akar 20 ini kan berulang sampai tak hingga. Jadi ini sama aja dengan X. Jadi ini bisa diganti X ya. Jadi diganti X, 20 min X sama dengan X kuadrat. Berarti X kuadrat plus X min 20 sama dengan 0. Berarti saya faktorkan X min 4 dikalikan X plus 5. Jadi kalau gitu jawabannya ada 2X sama dengan 4, X sama dengan min 5. Kita pilih X yang positif, jadi jawabannya adalah X sama dengan 4. Jadi nilai dari akar ini sampai tak hingga adalah 4. Nomor 7, jika N itu akar sampai tak hingga, maka 2N-1 berapa? Nah, ini saya cari ya, N-nya berapa? Saya kuadratkan kedua ruas, sama caranya dikuadrat, ruas kiri N kuadrat, ruas kanan dikuadrat, akarnya hilang 1, yang paling kiri ini hilang. Nah, ini tinggal 8, akar 27, akar gitu kan ya.
Tapi ini belum pola dalam bentuk N ini, jadi kita kuadratkan sekali lagi. Kalau ruas kiri dikuadrat jadi N pangkat 4, ruas kanan dikuadrat 8 jadi 64, akarnya hilang 1, jadi tinggal 27, akar sampai tak hingga. Tapi ini sudah memenuhi syarat pola yang pertama ini ya. Jadi akar 8, akar 27, akar 8, akar 27 ini pola yang berulang sama dengan N. Jadi kalau begitu ini saya kalikan N. Ini saya ganti N ini ya. Oke, jadi kalau begitu N pangkat 3, ya ini N pangkat 4 dibagi N kan, N pangkat 3, sama dengan 64 kali 27. Berarti N pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3, itu 64, 27 itu 3 pangkat 3. Nah, kalau begitu N itu adalah dalam kurung 4 pangkat 3, dikali 3 pangkat 3, pangkat sepertiga. Ini pangkatnya langsung dikalikan. Jadi ini 4 pangkat 3 kali pangkat sepertiga itu 4. 3 pangkat 3 pangkat sepertiga itu adalah 3. Jadi 4 kali 3 adalah 12. Very easy problem. Nah kalau 2N-1 berapa ya? Tinggal masukkan aja kan. N-nya 12. 2 kali 12 kurangi 1 berarti hasilnya adalah berapa? 23. Oke, ternyata eksponen dan akar itu sangat mudah. Semoga bermanfaat.